Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, baiklah kita akan membahas materi kuliah kita dalam mata kuliah kita pengantar linguistik umum. Adapun judul pembahasan kita pada kali ini ialah sesungguhnya apa hakikat bahasa itu. Jadi seperti dikatakan bahwa linguistik itu adalah merupakan objek kajiannya adalah bahasa, dan kita ingin mengetahui sesungguhnya seperti apa hakikat dari sebuah bahasa itu. Nah, inilah akan kita bahas lebih jauh lagi di dalam materi kuliah kita pada kesempatan ini. Saudara-saudara sekalian, ya saya hormati, sebelum kita membahas tentang hakikat bahasa yang lebih jauh lagi, kita terlebih dahulu kembali lagi mencoba melihat definisi bahasa itu. Jadi bahasa itu secara garis besarnya merupakan sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Inilah definisi secara universal yang dapat kita pahami bahwa bahasa itu merupakan sistem tanda bunyi. Jadi karena ada bunyi bahasa, ada bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap kita atau alat artikulator kita sehingga disebut sebuah bahasa. Lalu bahasa bunyi itu disepakati, jadi merupakan secara konvensional disepakati oleh anggota masyarakat atau kelompok di dalam rangka berkomunikasi dan bekerjasama. Kemudian uraian dari definisi bahasa ini seperti kita lihat di dalam layar ini, bahwa bahasa itu sebagai sistem. Jadi seperti apa itu bahasa sehingga dinamakan sebagai sistem, nanti kita akan lihat pada penjelasan berikutnya. Akan kita uraikan satu persatu mengenai definisi bahasa ini dari segi sistem. Yang kedua, bahasa itu sebagai simbol. Mengapa bahasa itu disebut bahasa? Karena bahasa itu memiliki simbol. Dan apa yang dimaksud simbol di sini nanti juga akan kita lihat pada pembahasan selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu, bahasa adalah sistem bunyi. Seperti apa bahasa itu? Sebagai sebuah sistem yang menghasilkan bunyi, dan kemudian bahasa itu bermakna. Kelima adalah bahasa itu arbitrer atau dikatakan bersifat dinamis. Jadi bahasa itu tidak statis sifatnya, dinamis, selalu berubah-ubah, selalu melahirkan perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga dikatakan sebuah bahasa itu sifatnya arbitrer. Kemudian bahasa itu konvensional seperti tadi dikatakan di dalam definisi awal kita tentang istilah konvensi terhadap satu kelompok atau masyarakat penutur atau pengguna bahasa itu. Jadi bahasa sifatnya konvensional. Kemudian bahasa itu bersifat produktif. Lalu bahasa bersifat unik. Nanti kita lihat bagaimana model keunikan sebuah bahasa. Kemudian bahasa itu bersifat universal. Seperti apa juga bentuk keuniversalannya dari beberapa literatur yang kita bisa baca di
dalam berbagai uraian telah dikemukakan oleh para ahli linguis menyatakan bahwa salah satu di antara bahasa bersifat universal itu karena bahasa apapun di dunia ini pasti memiliki yang namanya kelas-kelas kata, memiliki bentuk-bentuk fonem, fonologi, dan seterusnya. Kemudian bahasa itu bervariasi, dan bahasa itu merupakan identitas diri. Nah, selain itu bahasa juga mempunyai fungsi. Jadi ada fungsi-fungsi sebuah bahasa, sehingga bahasa itu dikatakan bahasa ya. Selanjutnya, mari kita lihat satu persatu uraian yang telah disebutkan sebelumnya. Mengapa bahasa itu dianggap sebagai sistem? Bahasa itu sebagai sistem bahasa, jadi terdiri atas dua bagian. Kita perlu lihat bersama, sistematis dan sistemis. Yang dikategorikan sistematis bahasa itu karena tersusun menurut pola. Jadi sistematisnya itu sebuah bahasa ada pola-pola yang harus dipatuhi pola itu. Jadi polanya dan tidak tersusun secara acak ya, secara mana suka. Kemudian ini salah satu contoh, misalnya ibu seekor ya, misalnya, jadi itu merupakan bentuk sistemnya, sistematis. Kemudian bahasa itu bukanlah sistem yang tunggal. Dari segi sistemisnya kita bisa kenal bahwa bahasa itu bukanlah merupakan sistem tunggal, melainkan terdiri dari beberapa subsistem. Jadi ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, dan seterusnya. Itulah bentuk sistem bahasa itu. Jadi sebagai sistem bahasa itu terdiri atas dua bagian, bisa kita pilih dari segi sistematisnya dan dari segi sistemis. Sistemisnya itu ini tadi morfologi, fonologi, dan seterusnya. Kemudian sistematisnya itu harus sesuai dengan pola yang ada. Kemudian saudara rasakan kita bisa lihat mengapa bahasa itu merupakan sistem sebagai lambang, karena adalah merupakan tanda lambang atau simbol. Jadi bahasa merupakan sebagai tanda atau lambang atau simbol. Tanda itu bersifat alamiah, misalnya ada asap, tandanya ada apa gitu. Kemudian lambang bersifat konvensi dan arbitrer. Tidak adanya hubungan langsung yang bersifat wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya. Misalnya lambang padi dan kapas melambangkan keadilan sosial. Kalau kita melihat sesungguhnya apa hubungan langsung antara padi dengan kapas, tapi karena simbol ini berlaku secara konvensi, sehingga kita pahami bersama bahwa itu melambangkan bentuk salah satu simbol keadilan sosial. Kemudian sinyal bersifat imperatif, misalnya lampu lalu lintas. Ketika lampu merah, secara konvensi kita berhenti. Simbol-simbol itu, simbol-simbol hijau bermakna silahkan jalan, dan seterusnya. Kemudian bahasa adalah sistem bunyi. Bunyi itu terdiri atas bunyi, tulisan, dan melahirkan akhirnya wujud dalam bentuk bahasa. Maka prosesnya seperti ini, diawali dari bunyi kemudian melahirkan tulisan, dari tulisan itu lahirlah sebuah yang namanya bahasa. Sehingga dikatakan bahwa sesungguhnya yang bahasa lisan itu lebih awal dibanding dengan bahasa tulisan, sebab bahasa lisan tulisan merupakan turunan dari bahasa lisan. Kemudian
Saudara sekalian, bahasa itu bermakna. Apa maksudnya bahasa itu bermakna? Dari segi hakikat bahasa, karena merupakan sistem lambang yang berbunyi, dan sebuah lambang itu melambangkan suatu pengertian, konsep, atau ide atau pikiran. Jadi sehingga dikatakan makna bahasa itu memiliki makna. Jadi lambang-lambang bunyi yang keluar dari alat ucap kita itu tidak sekedar keluar begitu, tapi itu ada melambangkan sesuatu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan arbitrer atau dinamis? Mengapa bisa dikatakan bahwa sifat atau hakikat bahasa itu bersifat dinamis? Oleh karena bahasa itu tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian dimaksud dalam lambang tersebut. Misalnya lambang bunyi kuda melambangkan sejenis binatang berkaki 4 yang dapat ditunggangi. Tidak diketahui kenapa binatang tersebut dilambangkan sebagai bunyi kuda. Jadi karena hanya kuda itu bersifat bahasa itu arbitrer, dinamis, sehingga kemudian kita bersepakat bahwa itulah yang disebut dengan kuda, sehingga karena kuda itu yang berkaki 4 bisa ditunggangi dan seterusnya. Kemudian selanjutnya bahasa itu konvensional. Konvensional maksudnya karena semua anggota masyarakat bahasa mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Jadi ada konvensional bentuk-bentuk bahasa itu. Misalnya binatang yang berkaki 4 yang dapat ditunggangi dilambangkan dengan bunyi kuda, sehingga seluruh masyarakat bahasa Indonesia harus mematuhinya. Berikut adalah bersifat produktif bahasa itu. Mengapa dikatakan bersifat produktif? Kita lihat misalnya karena sistem dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas. Bahasa dapat dipakai secara tidak terbatas oleh penuturnya atau pemakainya, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Jadi sistem bahasa yang dapat kita pahami di sini bahwa produktivitas bahasa itu karena bahasa dipakai secara terbatas oleh pemakainya, meskipun relatif. Kemudian bahasa bersifat produktif, misalnya kita lihat pada contoh kasus bahasa Indonesia saja. Mengapa dikatakan produktif? Karena salah satu di antaranya dari bahasa Indonesia kita memiliki huruf 26 abjad. Ya, huruf abjad kita 26. Ada 26, ada yang mengatakan 28 dan seterusnya. Dan sebanyak 80.000 kata khusus dalam bahasa Indonesia. Inilah bentuk salah satu bukti sifat produktif dari sebuah bahasa. Kemudian selanjutnya, saudara-saudara sekalian, dikatakan bahwa bahasa pun bersifat unik. Nah, mengapa itu dikatakan bersifat unik? Karena tiap bahasa memiliki ciri khas yang tidak harus ada dalam bahasa lain. Misalnya pada sistem bunyi, pembentukan kata, pembentukan kalimat, dan lain-lain. Jadi itulah bentuk keunikan dari sebuah bahasa. Jadi bunyi pembentukan katanya tidak mesti harus sama dengan bahasa. Berbeda-beda antara orang
dialek Makassar saja, misalnya dengan Toraja jauh sama benda yang dimaksud, tapi pengucapan atau bentuk tuturnya tidak sama. Kemudian ini saja kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, kata bentuk daun saja dalam bahasa Inggris itu terdapat 50 kata. Dan demikian halnya kalau dalam bahasa sebaliknya, kalau dalam bahasa Indonesia kata beras misalnya kita jauh lebih banyak dibanding bahasa Inggris. Nah, itulah bentuk keunikan. Kemudian bahasa bersifat universal karena tiap bahasa memiliki sifat bahasa yang sama seperti yang dimiliki bahasa lain. Jadi ada sifat-sifat bahasa yang dimiliki yang sama dengan bahasa lain. Selanjutnya bahasa sebagai identifikasi diri. Mengapa disebut sebagai identifikasi diri? Karena adanya ciri pembeda yang paling menonjol. Tiap kelompok sosial merasa diri sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok lain. Misalnya bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Tokyo, dan bahasa Osaka. Berdasarkan dialek ya, logatnya itu dianggap sebuah bahasa tersendiri. Jadi inilah yang merupakan bahwa simbol yang menyatakan bahasa menunjukkan bangsa. Nah, kemudian bahasa mempunyai fungsi. Misalnya kalau kita lihat kata siapa, apa, kepada siapa, tentang siapa, di mana, bila mana, berapa lama, untuk apa, dengan apa. Inilah fungsi-fungsi bahasa sebagai bentuk fungsinya. Karena misalkan kita menggunakan kata siapa, mesti sesuai dengan yang kita maksudkan dengan kalimat seterusnya. Demikian seterusnya anak-anak sekalian tentang kaitannya dengan bahasa itu mempunyai fungsi. Saudara-saudara sekalian, demikian pertemuan kali ini yang membahas tentang hakikat bahasa. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.